Hey, what's up everybody? Welcome back to my channel and I see you again. Oke, di video kali ini saya akan kasih tahu tutorial gimana caranya menyambungkan lampu LED tape yang sudah terputus ataupun sudah terpisah gitu. Namun buat kalian yang suka dengan video ini nantinya jangan lupa juga tinggalkan like-nya, share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya agar teman-teman kalian tuh tahu apa yang kalian tahu. Dan satu lagi, subscribe-nya jika belum subscribe di channel ini, plus tanda loncengnya diaktifin seperti ini. Nah, supaya kalian itu nggak ketinggalan video-video terbaru nantinya dari saya. Oke? Oke, kalau begitu langsung aja kita masuk yang satu ini. Oke, jadi gini, sesuai dengan omongan saya tadi, gimana caranya menghubungkan lampu LED tape yang sudah terpisah ataupun terputus gitu. Nah, yang saya maksud artinya di sini LED tape-nya seperti ini ya, dengan kata lain LED strip itu kalau nggak salah namanya LED strip gitu. Nah, di mana-mana lampu LED tape tuh kayak gini bentuknya, sama mungkin semua ya. Nah, pertanyaannya itu gimana caranya menghubungkan lampu LED tape yang sudah terputus. Yang saya maksud yang sudah terputus itu bukan bola lampunya, tapi misalnya ini sudah tergunting dan sudah terpisah jadinya, ya dong? Oke, nah gimana caranya menghubungkan yang lampu LED tape ini yang sudah terpisah ke yang masih panjang ini supaya bisa nyala kembali gitu. Nah, secara kemarin itu juga ada yang bertanya ya, gimana caranya menghubungkan atau menyambungkan kembali lampu LED tape ini yang sudah terputus ataupun terpisah supaya bisa nyala kembali dengan yang masih panjang gitu. Nah, di satu sisi juga kemarin itu ada juga yang requestnya kira-kira seperti begini, tolong dong buatin video tentang gimana caranya menghubungkan lampu LED tape yang sudah terputus ataupun terpisah ke lampu LED tape yang panjang supaya bisa nyala kembali gitu. Maksudnya nyala bersama dengan yang panjang ini gitulah. Oke. Ya kenapa ya? Mungkin mereka berpikir ya yang sudah terpotong ataupun yang sudah terpisah ini mungkin mereka berpikir begini, ya dibuang sayang tapi masih bisa digunakan, tapi menggunakannya itu caranya seperti apa, bagaimana gitu ya kali ya. Oke, di sini saya akan kasih lihat. Nah, caranya itu nanti. Terus, caranya itu kalau nggak salah, ada kedua kemungkinan. Pertama, disolder, pastinya disolder ya. Disolder tanpa menggunakan kabel. Nah, yang kedua, disolder dengan menggunakan kabel, gitu. Udah itu, bahannya itu apa? Ya, LED tape ya, pastinya. Oke. Dan alat-alatnya itu ini. Minimal kalian harus udah ada ini, solder. Dan timah solder buat menyolder lampu LED tape-nya ini yang sudah terputus gitu, untuk menghubungkan kembali gitu ya. Nah, untuk masalah solder, mungkin kalian ya nggak semuanya punya gitu ya. Mungkin kalian bisa pinjam ke tetangga kalian, ataupun dari tetangga ke tetangga, ataupun teman dari tetangga, ataupun tetangganya teman, atau dari mana, yang penting ada gitu ya. Oke, kalau begitu langsung aja saya akan kasih lihat seperti apa. Yuk, check it choose. Oke, jadi ini lampu LED-nya seperti ini. Sekarang kita coba nyalain dulu ya. Nah, oke, udah nyala deh ya. Nah, sekarang saya putusin. Saya putus dengan cara digunting. Ini udah digunting, otomatis sudah terputus dan terpisah, ya dong. Nah, pertanyaannya gimana caranya menyambungkan kembali supaya yang terpisah ini itu bisa nyala dengan yang ini. Nah, yang terpisah ini dia kan nggak nyala, ya kan? Nah, gimana caranya menyambungkan yang terpisah ini supaya bisa nyala kembali dengan yang panjang ini gitu. Oke, langsung aja kita kerjain. Nah,
caranya itu pertama, ini harus dikupas dulu. Yang ini apa namanya, resinnya itu harus dikupas dulu. Di yang ini yang panjang dan yang ini juga yang pendek, yang sudah terpisah harus dikupas dulu resinnya. Nah, cara ngupas resinnya itu ada dua alternatif. Pertama, diambil dari bawah, dari sini, dan ke atas dipotong, jadi biar terbuang resinnya gitu. Nah, cara yang kedua, dipotong dari sini, langsung bisa terbuang. Namun, cara yang aman, ya, cara yang aman itu cara yang pertama, cara diambil dari bawah sini. Kalau cara yang kedua itu, ya aman sih aman, cuman resikonya tinggi gitu. Bisa jadi kalau kita keterusan atau tenaga kita over, kelebihan tenaga gitu, ini apa namanya, ini yang kuning ini itu plus minusnya itu bisa terpotong, otomatis nggak bisa disambungkan nantinya dengan yang ini gitu. Oke, saya ambil cara yang pertama aja, lebih safety gitu. Oke ya, ini saya kupas ini. Oke, saya potong ke atas, mengarah ke atas. Hati-hati kena tangan. Ataupun digunting, kalau nggak bisa pakai cutter, digunting yang sudah terkupas ini. Tapi jangan sampai tergunting yang kuningnya ya, yang plus minusnya. Oke, ini saya gunting. Nah, dan hasilnya kira-kira seperti begini. Dia terpisah dari resinnya. Nah, yang pendek juga sama ya caranya, seperti ini. Dengan satu catatan, dia ketemu nantinya plus dengan plus, minus dengan minus. Begini contohnya. Jadi itu artinya saya harus mengupas yang di sisi sini, bukan di sisi sini, yang di sini. Oke, saya akan mengupas yang sisi sini. Oke, nah sini udah terkupas. Oke, nah sudah terkupas begini, baru kita masuk ke tahap penyolderan. Oke, masuk ke tahap penyolderan. Minimal soldernya harus sudah panas lah ya, supaya bisa disolder gitu. Oke, ini udah panas, buktinya ini timahnya sudah bisa meleleh. Oke, nah ini udah masing-masing kita solder ya, dari satu sisi dengan sisi yang sini juga udah disolder. Dengan satu catatan, dia harus ketemu plus dengan plus, minus dengan minus. Kalau plus dengan minus itu ya nggak meledak sih, cuman lagi nggak nyala gitu. Oke, saya akan menyolder atau menyambungkan. Oke, udah tersambung. Kira-kira seperti ini, sudah tersambung. Nah, sekarang kita nyalain. Oke, udah nyala ya. Dan ini yang terpisah tadi. Udah nyala ya. Nah, untuk menutupinya supaya nggak kena air, supaya nggak korslet, itu kalian bisa menutupnya dengan misalnya dengan isolasi tip atau dengan silikon ataupun dengan lem panas, hot gun gitu. Pakai hot gun ya, hot glue namanya. Oke, itu aja cara yang pertama, dan kita masuk ke cara yang kedua, yaitu
menyoldernya tanpa itu tadi cara pertama ya, menyoldernya tanpa kabel. Nah, kita masuk cara yang kedua, menyoldernya memakai kabel. Oke, kita masuk cara yang kedua, yaitu menyoldernya dengan menggunakan kabel. Oke, ini saya potong lagi ya. Nah, ini udah terpisah, dan di sisi sini resinnya itu harus dikupas seperti cara yang pertama tadi. Oke, ini udah saya potong dan udah dikasih timah juga ya, supaya lekat melengket kabelnya. Dengan satu catatan tadi, seperti yang saya katakan, nantinya dia ketemu plus dengan plus, minus dengan minus. Tuh. Nah, ini dia kabelnya. Anggap aja ini kabelnya panjang. Artinya begini, saya menggunakan kabel pendek. Jadi kalau umpamanya kalian perlu kabelnya panjang atau merasa kurang, kalian bisa pakai kabel yang ukurannya lebih panjang gitu, sesuai dengan yang dibutuhkan gitu. Nah, terus untuk menyambungkan ini ke kabelnya itu, minimal kabelnya harus sudah dilukain dan ujungnya itu harus di solder gitu, supaya timahnya merekat ke lampu LED gitu. Oke, ini saya solder, dan ngelukainnya itu nggak banyak, kira-kira dari ujung ini, dari ujung apa namanya, pembungkus atau cover kabelnya itu kira-kira 2 atau 3 mili aja cukup gitu. Oke, ini saya solder ya. Oke, ini udah saya solder juga. Nah, tinggal lagi menghubungkannya menggunakan kabel gitu. Anggap aja yang ini itu lampu LED yang panjang. Oke, merah ketemu merah, itu artinya plus dengan plus. Nah, tinggal menghubungkan yang panjang ini, anggap aja ini yang panjang gitu, walaupun pendek ya. Menghubungkan yang panjang ini dengan yang pendek ataupun yang sudah terpisah gitu. Oke, jadi ini udah tersambung ya, disolder dengan menggunakan kabel gitu ya, walaupun kabelnya cuman sejengkal doang, tapi kalian bisa ganti kabelnya yang lebih panjang sesuai dengan kebutuhannya kalau memang butuhnya lebih panjang gitu. Oke, nah sekarang kita coba nyalain. Dereng. Nah, ini udah nyala. Yang ini yang anggap aja yang panjang, dan ini yang sudah terpisah gitu. Oke, berarti sudah tahu, minimal sudah tahu caranya seperti apa. Nggak gampang, maksudnya nggak ribet, gampang kok gitu maksudnya. Oke. Oke guys, udah pada lihat tadi ya seperti apa caranya itu menyambungkan lampu LED tip yang terpisah
Itu. Nah, buat yang bertanya dan request ke saya, semoga aja ngelihat video ini dan senang dengan jawaban yang saya berikan barusan ini. Oke, itu aja dari saya. Thank you for watching this video. See you next time. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, bye-bye.